ajaran Tritunggal sesat, tidak alkitabiah. Mari kita buktikan ya dengan skema yang Pak SO coret-coret seperti ini ya, karena saya harus mengajarkan seperti anak TK lagi kepada orang-orang itu ya, teman-teman ya. Baik ya, saya mulai. Inilah ya di dalam pengenalan Allah Tritunggal kita yang sudah disebutkan di dalam kitab Musa, teman-teman ya. Inilah kitab aslinya Kak Lia ya. Inilah kitab aslinya. Jelas ya, di sini sudah tersiratkan Allah Tritunggal itu jelas ya. Beresit bara Elohim ya. Di sini aja ruah ya. Ruah Elohim ya, ruah Elohim, dan di sini ada wayomer atau berfirmanlah Allah. Jadi dalam Kejadian 1 pun sudah disebutkan ya bahwa ada Allah, ada roh Allah, dan ada wayomer firman Allah ya, wayomer Elohim ya, itu ya jelas ya. Nah ini saya buatkan seperti ini teman-teman ya, yang dikatakan Allah, roh Allah tadi saya tunjukkan di Beresit tadi, dan firman Allah, inilah yang disebut Allah Tritunggal tadi dalam metodologi pemahaman Alkitab yang betul. Nah ketiganya itu esa, bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan ya. Kebagaimanan Allah itu dijelaskan di sini, Allah Tritunggal kita itu. Nah Allah yang besar dahsyat ini melampaui akal pikiran itu hidup di mana? Dia ada di mana Pak Eso? Dia ada di dunia kekal ya, dunia roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah karena begitu besar kasih Allah itu, dengan dia menciptakan alam semesta itu, maka Allah mengutus firman-Nya untuk perjanjian lama itu disebut ya teofani. Firman yang berteofani di perjanjian lama itu yang menemui Musa itu tertulis dalam Keluaran 3 ayat 14 itu, aku adalah aku, inilah dia. Firman yang berteofani itu disebut malah Yahweh. Bukan berarti malah Yahweh ini ciptaan, bukan, tetapi firman yang berteofani itu sebutannya malah Yahweh, atau dalam pengamahan lain disebut Kristofani itu ya, penampakan Kristus yang masih pada hakikatnya sebagai sang firman. Nah nama itu di dalam tradisi Yudaisme atau perjanjian lama punya sebutan yang sangat kudus, yaitu Yod-Heh-Vav-He atau YHWH. Ini nama yang kudus, tidak sembarangan boleh disebutkan ya. Maka keturunan dari Yakub dalam tradisi Yudaism itu karena ini nama yang kudus, untuk menyebut mereka apa? Sebutan apa? Ada sebutan Hasem. Hasem itu sebutan untuk 4 tetragram atau Yod-Heh-Vav-He. Adonai itu sebutan untuk Yod-Heh-Vav-He. Elohim juga sebutan untuk Yod-Heh-Vav-He yang menampakkan diri kepada Musa tadi, ataupun Yahweh yang merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He. Jadi kata Yehova, Adonai itu sebutan untuk firman yang menampakkan diri ya kepada Musa. Ini teman-teman, aku adalah aku. Apakah ketika dia berteofani itu sesuai dalam Keluaran 3 itu, ketika dia inkarnasi itu juga tidak sama? Sama ya. Aku adalah aku di dalam Yohanes pasal 8 pasal 6 itu dikatakan ego emi, aku adalah aku. Jadi baik firman yang ada di perjanjian yang berteofani dan firman yang berinkarnasi di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu ya, yang menjadi manusia, kemanusiaan diberi nama Yesus itu tetap firman yang sama yang di dalam diri Allah itu. Atau kalau di dalam bahasa Hebrunya disebut logos, di dalam bahasa Hebrunya disebut dafar Elohim. Ini dia Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita terjebak, oh ada pengajaran bahwa Bapa itu yang turun ke dunia ini. Wah masa iya sih? Ya, masa iya sih yang turun ke dunia ini adalah Bapa ini? Nggak mungkin. Karena apa? Dalilnya di 2 Tawarikh 2 ayat 6. Coba Kak Lia boleh bantu dibacakan 2 Tawarikh 2 ayat 6 Pak Kak Lia. Halo Kak Lia, bisa dibantu? Iya, 2 Tawarikh 2 ayat 6. 2 ayat 6.
Ya, demikian firman Tuhan. Aduh, ini kenapa ini? Kamu terbuka dia. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Amin. Iya, jelas ya. Langit yang mengatasi langit itu tidak bisa menampungnya. Ya. Jadi bagaimana mungkin ini dikatakan yang pemahaman satu itu bahwa Bapa ini yang mati, Bapa ini yang disalibkan, Bapa ini yang dilahirkan? Nggak mungkin, karena ini jelas dalilnya. Jadi kalau pemahaman di luar Allah Tritunggal itu jelas sesuai dengan di dalam Galatia 1 pasal 8 itu. Siapapun yang mengajarkan Injil di luar Injil yang kami beritakan, meskipun dia malaikat, terkutuklah dia. Lah Injil kita jelas mudah mengatakan ini. Ya saudara-saudara, jadi hati-hati ya dengan pengajar-pengajaran itu ya. Terus kemudian mengatakan ya, kalau enggak menggunakan kata Elohim kamu sesat, ya kamu salah. Kalau enggak menggunakan kata Yahweh kamu salah, kamu enggak pede. Itu pemahaman yang tidak memahami ketika firman itu menemui Musa punya sebutan. Baik Yahweh, Elohim, Adonai itu merujuk kepada firman yang menyatakan diri kepada Musa, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh 4 tetragrammaton itu. Ya, ini baru berteofani. Bagaimana dengan Kristus yang berinkarnasi tadi? Jelas firman itu, karena dia berjanji akan datang ke dunia ini, tertulis dalam Kejadian 3 pasal 15, ini maka Kristus itu akan berinkarnasi sesuai Yohanes 1 pasal 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kemanusiaan itu harus memenuhi ini. Ya, karena di dalam kitab Musa Keluaran itu sang firman yang berteofani itu kembali berbicara kepada Musa. Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah menampakkan kepada diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, aku Allah yang Maha Kuasa. Tentang namaku aku belum menyatakannya. Ya memang ini nubuatan nama akan dinyatakan nanti ketika firman itu inkarnasi dilahirkan melalui manusia. Itu dia teman-teman ya. Ya harus memenuhi ini, yaitu nubuatannya dia sendiri. Dia mengatakan, jadi baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, firman itu sudah mengatakan. Di sini dikatakan Aser, Aser, di sini mengatakan Ego Emi, aku adalah aku. Jadi firman yang sama, yang hakikatnya adalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah inilah pengajaran Alkitab. Kalau ada yang mengajarkan di luar ini, seperti yang saya tuliskan ini tadi, apalagi mengatakan Bapa yang turun dan Bapa yang mati dan seterusnya, itu pengajaran yang di dalam Galatia itu orang-orang yang terkutuk. Itu teman-teman ya. Karena jelas Allah nggak bisa nih loh. 2 Tawari 2 ini mengatakan nggak bisa dia. Langit dia yang mengatasi segala langit pun tidak mampu menampungnya. Dan dikatakan siapakah aku ini? Apalagi ciptaan langit aja nggak bisa nampung, kok kita manusia. Nah maka ini firman itu mengambil rupa seorang hamba tadi, ya di dalam Kolose 1 pasal 15 gambar Allah yang kelihatan, atau Filipi. Meskipun dalam rupa Allah dengan kemegahan kebesaran, tapi dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Ini dia merendah. Kalau sang firman ini tidak merendahkan diri, dia datang hancur dunia ini. Itu dalil-dalil dalam pengajaran Allah Tritunggal itu. Nah sekarang anak-anak muda saya gini loh Kak Lia, ya, saya sedih itu. Saudara-saudara kita ya di RT sebelah itu, dari negara Konoha itu, bertobat kecemplung ke pengajaran ini. Kan kasihan, keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Itu yang menjadi beban kita. Itu teman-teman ya. Nah pentingnya pengajaran ini terus ya. Ada permintaan kemarin ya di channel-channel itu, Pak Eso tolong terus diajarkan tentang ini, supaya adik-adik kita itu jangan ya keluar dari mulut buaya masuk ke
dalam mulut harimau dari pengajar sesat ini. Ya. Silakan, ini dulu Kak Lia kalau dianggap cukup, paham, mengerti, ya saya cukupkan. Ya saya hanya mengajar sedikit-sedikit saja, jangan banyak-banyak biar nggak pusing dan muntah nanti. Lanjut saja Pak Servis. Oke, Saya pikir baik. biar ini. Ya baik, makanya terus ada juga pengajar-pengajar lain, kalau nggak menggunakan kata ini nggak boleh, ya. Kalau nggak pakai kata Elohim atau Yahweh itu Anda tidak Alkitabiah. Nah, siapa bilang nggak Alkitabiah? Ini Musa mengatakan siapa? Elohim. Betul? Elohim itu kan sebutan untuk Yotevave. Ya, Adonai itu sebutan untuk Yotevave. Itu sebutan. Apakah betul? Baik, saya juga akan buktikan. Ya, apakah Pak Esu itu ngarang-ngarang saja atau bagaimana nih? Ya, baik, kita juga akan Shalom, buktikan. Gurunda. Salam Pak Apolos. Ya, Shalom. ya, baik. Shalom Pak Pendeta. Ya, nih dia. Shema Israel. Ya. Shema Israel, tulisannya apa ini? Yod, He, Vav. Oke. Dibacanya apa? Dibacanya apa? YHWH atau Adonai atau Shem. Adonai. Jadi di sini jelas bahwa nama itu Hashem, Elohim, Adonai itu sebutan untuk Yodevave 4 tetragramaton yang saya jelaskan tadi. Shema Israel, Adonai, Elohinu, Adonai Ehad. Jadi ini adalah Ya. sebutan-sebutan untuk firman yang menyatakan diri. Dia disebut Yodevave, YHWH, Yahweh, dia disebut Elohim ataupun Adonai atau Hashem, itu sebutan untuk firman yang menyatakan diri. Ya, jadi harus mengerti benar dalam hal ini. Jadi jangan kemudian ketika orang menyebut Elohim, apakah bukan untuk firman yang teofani? Yes. Hashem, yes. Adonai, yes, yang menyatakan diri kepada Musa. Yes, yang di dalam perjanjian baru dikatakan ego emi, yes, sama, pribadi yang sama. Ya, malu dong dengan bahasa, gunakan kitab pasti. Ya kalau mau menggunakan kitab pasti gunakan semua, jangan hanya cuman simbol-simbol ini saja. Allah ini kan dalam transliterasi bahasa Indonesia, ya kita orang bahasa Indonesia dengan kata Allah. Kalau dikembalikan kepada ini, ya apa gunanya kita punya bahasa Indonesia, kita tidak taat kepada undang-undang kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sebutan kok, ya teman-teman. Jadi tidak boleh lagi kemudian kita jahil terhadap sesama kita. Karena nama-nama ini adalah sebutan untuk Keluaran 3 ayat 14 yang disebut dengan 4 tetragramaton Yodevave. Itu teman-teman. Ya, monggo Pak Apolos, Gurunda, dilanjut. Ya, jadi inilah yang terjadi di antara kita. Ada yang anti kepada nama Yahweh Elohim, ada yang anti kepada nama Allah. Nah, ini yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Contoh ya, misalnya saya sebutan Yahweh Elohim beberapa saat yang lalu, langsung ditentang. Tapi saya belum pernah juga menentang nama Allah. Nah ini dia. Jadi jangan sampai ada roh pemecah sebetulnya di antara kita. Beberapa hari yang lalu kita melawan oneness, kita menyatu, kita melawan CO. Tiba-tiba hanya gara-gara saya sebutan Yahweh Elohim ini Pak SO, langsung saya ditentang habis-habisan. Nah itu. Jadi seharusnya kita itu kembali kepada kebenaran. Kecuali saya misalnya melarang teman-teman, nggak boleh ya pakai Allah, kata Allah. Itu
Nggak boleh pakai kata apa namanya Yesus ya, nggak boleh pakai kata Tuhan. Itu jadi saya heran juga ada di antara kita yang sesama. Makanya saya terdiam Pak SO di dalam beberapa hari ini. Beginikah kita di dalam media ini ya? Sudah tidak sehati seroh. Itu. Kita pegang ajaran Tritunggal. Yes, tidak ada yang lain. Itu kebenaran sejati. Saya lagi diskusi juga dengan salah seorang ini sekarang ini. Mengenai Allah di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan kata Elohi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, jadi selama ini kita memakai dasar dari ayat Alkitab. Maksudku Pak SO, jangan karena tidak mengerti bahasa aslinya lalu menjadi alergi dengan orang-orang yang mengerti, katakanlah mengerti sedikit. Kan gitu ya. Itu saya mau luruskan dulu pandangan itu. Hal yang seperti itu. Itu dari saya dulu. Jadi tidak ada masalah. Alkitab mengajar kita tentang nama-nama Tuhan kita, nama-nama Tuhan yang kita agungkan, ya. Itu kita ajarkan. Lalu ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya tidak ada masalah, nggak ada masalah gitu. Artinya kita, ya kalau saya, jangan menjadi anti kepada bahasa aslinya, dan sebaliknya, jangan menjadi anti juga ke bahasa kita. Karena Tuhan memakai semua bahasa itu. Nah, kami orang daerah yang tidak menyebutkan kata Allah dalam bahasa daerah kami, apakah kami salah? Berarti seluruh gereja dalam gereja suku itu salah dong. Nah ini, jadi kemarin ada teman apologet, langsung dibabat habis. Itu Pak Yeso. Jadi, saya wah ini pasti ini Yahweisme ini. Wah ini pasti Yahweisme ini. Hanya gara-gara kita bandingkan dengan bahasa-bahasa. Ya udah deh, kalau ingin mau ini, saya pelan-pelan aja lah. Saya mungkin lebih ke penginjilan saja lagi. Iya, Nah itu tanggapan Pak Eso. Apa yang Pak Eso jelaskan tadi sudah sudah pas ya. Pas ya, Alkitabnya ya karena teman-teman salah satu filter saya adalah Pak Apolos, ya dia hamba Tuhan. Ya saya sedikit ya jauh seperti Paulus menguasai, tapi ya sedikit yang pengetahuan saya ini saya bagikan ya, puji Tuhan tadi tidak menyalahi Alkitab. Nah sering kita mendapat tuduhan, wah itu orang Kristen kitabnya dirubah-rubah, maling dan seterusnya. Ya mari kita buktikan ya. Jelas di sini Musa, ini kan kitab Musa nih, ya. Ulangan nih kitab Musa. Di sini ditulis Yod-Heh-Vav-He ya. Di dalam Bereshit tadi, di dalam kitab Kejadian pasal pertama tadi, itu jelas tulisannya Elohim, ya, Elohim. Nah, kok muncul-muncul jadi segini nih? Kok jadi begini nih? Dari begini kok jadi begini? Siapa yang rubah-rubah nih? Kelakuan siapa ini? Nuduh orang Oten merubah-rubah kitab Yahudi nyolong katanya, mengklaim miliknya. Ya ini siapa? Ya. Jadi sedalam pengajaran itu Pak Apolos, ya saya juga menjelaskan tentang Allah yang tertulis dalam kitab ini dari dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Elohim, Yod-Heh-Vav-He, sebutan Adonai untuk Allah yang sama, yang menampakkan diri kepada Musa tadi. Itu. Nah semalam saya diundang, ya kebetulan masuk Pak Apolos di channelnya Bu Noverina Solihin itu ya. Ya. Nah dia minta penjelasan juga dengan ayat ini.
langsung Pak ada undangan untuk mengajar di Manado Pak. Saya bilang kalau dengan Pak Apollo saya mau. Iya. Tuh kan, ya banyak mau dong ya. Pak Yesus buat pengajaran Tritunggal versi sekolah minggu mau dong. Nah, ya nih sederhana saja. Karena memang saudara-saudara kita dari kelompok yang menolak ini itu seperti anak kecil. Oh nggak mau, saya tulisannya di sana begini gini. Nah ketika kita jelaskan gini, ya dia baru ngerti. Oh iya ya. Ya jadi saya kenapa hikmat ini turun Pak sejamnya? Ini baru 2 minggu yang lalu. Tuhan ajar buat tulisan coretan-coretan, sketsa-sketsa yang mengajarkan itu lebih tertanam daripada kita ngomong saja. Ya. Dan Bu Rina, teman-teman yang semalam itu sampai berapa ya, 200 sampai 400 orang kalau nggak salah, itu semua setuju dengan metode seperti saya ini. Coret ya, sederhana. Itu. Ya itulah Pak Apolos. Jadi saya menservis kelompok-kelompok tadi yang kalau pakai ini dikatakan salah ya, pakai kata Allah salah, pakai Elohim salah dan seterusnya. Terus yang benar karepmu dewe atau kamu ngikuti Alkitab apa sak karepmu dewe, kan gitu loh. Iya. Ya. Itu ya, inilah Allah Tritunggal. Jadi yang berteofani di dalam perjanjian lama itu adalah firman yang diutus ke dunia. Karena Allah nggak mungkin masuk, karena di sini ayatnya 2 ayat 6. Yang berinkarnasi itu tetap firman. Siapa firman itu? Yohanes 1 pasal 1. Ya. Itu. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dalam metodologi saya begini Pak. Ya. Jadi Musa itu membuktikan bahwa Allah itu melalui ini. Jadi ini pembuktian terbalik istilahnya sekarang itu, kalau mau menangkap itu pembuktian terbalik bahwa Allah yang maha kekal ini, yang melampaui batas pikiran manusia yang tidak ditampung oleh dunia ini, ya benar-benar ada melalui pembuktian kepada Musa, dan Musa sebagai saksi hidup bahwa dia bertemu dengan dia melalui firman-Nya. Dituliskan oleh Musa. Sama di sini juga bahwa dia tetap sama ya, di dalam Yesaya 44 46 itu aku itu tetap sama, aku yang di sini menemui Musa tetap sama dengan firman itu. Demikian juga aku yang telah menjadi manusia itu tetap sama, firman yang diutus oleh Bapa, aku keluar dari Bapa itu, yaitu dengan menyebutkan ego emi, aku adalah aku, yang aku tetap sama ya, alfa dan omega yang ada di kolong langit ini, yaitu firman yang diutus untuk ini. Apakah Yesus itu utusan? Yes, tapi utusan dari surga, bukan utusan secara horizontal, tetapi dia utusan vertikal. Dari dunia kudus ke dunia yang tidak kudus, dari dunia kekal ke dunia yang fana atau terbatas ruang dan waktu. Ya, jadi di Yohanes 17 ayat 3 itu jelas Yesus menjelaskan hidup yang kekal itu mengenal Allah atau Bapaknya satu-satunya dan mengenal Kristus yang Kau utus. Jadi kalau ada ayat ini dengan tegas secara eksplisit menjelaskan kalau ada orang lain memperkenalkan Allah yang tidak Yesus kenalkan, itu Allah-Allah idol atau Allah-Allah palsu atau Tuhan-Tuhan palsu, pencipta-pencipta palsu. Dan kalau ada yang ngaku utusan yang bukan Yesus yang benar, utusan yang sesungguhnya, maka dia ada utusan palsu. Jadi Allah yang benar hanyalah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus, ya, yaitu Bapaknya, dan hanya mengenal Yesus sebagai utusan satu-satunya, yaitu firman yang datang dari surga ke dunia ini, yaitu Yesus. Jadi kalau ada ngaku utusan, diutus itu adalah utusan palsu. Ini ayatnya, Yohanes 17 ayat 3. Itu Pak Apolos, mohon tanggapan dan penjelasannya. Gini ya, kita harus objektif ya. Kata Allah itu memang betul bahasa Arab, oke? Itu dulu kita nggak boleh menolak itu. Kata Allah itu bahasa Arab. Tetapi persoalannya saudara-saudara, ya, orang Arab sudah ada sejak zaman dahulu.
Kalau ada yang mengaku-ngaku itu bahasa Arab, ya, memang. Lalu kemudian sejak abad pertama sudah Paulus pergi ke tanah Arab memberitakan Injil. Jadi adalah orang-orang Kristen di tanah Arab. Yang mereka pakai apa? Kata Allah itu. Jadi orang Kristen yang ada di tanah Arab yang pertama memakai kata Allah, bukan agama yang hadir di abad ke-7. Masukku adalah jangan ada klaim-klaim. Oh, itu milikku, bukan milik kalian. Ya dapat apa? Ambil, nggak ada masalah. Kan nggak berkekurangan. Apakah Tuhan itu ketika diambil oleh orang lain lalu berkekurangan dia? Menjadi bukan Tuhannya lagi? Enggak. Begitu saudaraku. Jadi kalau tadi Pak SO menjelaskan dalam kitab, kan saya mau mengatakan gini Pak SO, ya, Alkitab itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan, ya, dia adalah hakim. Kalau buku-buku teologi itu adalah jaksanya, para teolognya atau para pendeta itu adalah polisinya. Lalu jemaat-jemaat itu adalah masyarakat yang mendengarkan tentang Tuhan kita. Jadi apapun buku yang kita pegang, ya ini menurut saya, apapun teologi yang kita pegang, apapun buku yang kita pegang, yang menjadi hakimnya adalah Alkitab. Yang menyatakan kebenarannya adalah Alkitab. Nah, kalau ada yang protes mengenai kata Allah itu, jangan protesnya di Indonesia seharusnya. Kan gitu. Protesnya di Arab sana. Tuh, mengenai kata Allah. Protesnya di tanah Arab. Kemudian di Indonesia ini ada beberapa pihak. Ada yang menolak kata YHWH, bahkan ada yang mengatakan, aduh luar biasa ya, berani mereka mengatakan YHWH itu adalah iblis. Oh Tuhan Yesus, ampuni hamba. Ada juga yang menolak, yang menegakkan pokoknya harus YHWH Elohim. Kami tidak mau kata Allah. Tapi Kristen juga ada yang menolak kata YHWH. Tidak benar. Pokoknya YHWH nggak benar. Udah cukup kata Allah. Nah, sehingga terjadi perselisihan di antara kita. Nah, sekarang siapa yang sejahtera berdasarkan pengajaran Alkitab, silakan jalankan. Toh tadi Pak Eso udah mengatakan, kita menghargai terjemahan yang ada, yang sudah di-Indonesiakan. Toh para ahli-ahli itu menerjemahkan itu berdasarkan keilmuan yang mereka punya masing-masing. Nah, kalau kita hanya berdebat di sekitar ini, maka tujuan dari pelayanan dan penginjilan kita akan stop sampai kepada mempersoalkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita harus mempersoalkannya. Nah, Elohim tadi adalah jamak keagungan. Saya jawab salah seorang berdasarkan penjelasan dari Ibu Rita Wahyu bahwa Elohim itu adalah jamak keagungan. Nah, kenapa jamak keagungan itu? Karena Elohim kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent, yang memenuhi alam semesta. Dan dia telah menyatakan dirinya kepada para nabi, terutama melalui Musa, dan dia sendiri yang menuliskan tentang kitab itu. Misalnya 10 perintah yang langsung ditulis oleh jari daripada YHWH itu. Kita nggak bisa menolak itu kan. Kenapa? Karena dia Esa.
Esa itu bukan berarti terbatas seperti satu bola. Esa adalah esa yang memenuhi alam semesta. Matahari juga kita katakan matahari itu satu, tetapi matahari bisa memenuhi dimanapun dia dimanapun bisa menerangi. Hanya matahari terbatas pada waktu malam, dia terbatas untuk menerangi. Karena apa? Bumi mengelilingi daripada rotasi itu. Tapi kalau Tuhan, karena dia omnipresent, tidak terbatas. Mau malam maupun siang, itu semuanya ada di dalam hadiratnya. Nah, wujud daripada pengajaran Tritunggal itu adalah Tuhan yang tidak dipisah-pisahkan. Memiliki pribadi Sang Bapa sebagai Sang Sumber, pribadi Sang Putra sebagai penyelamat, pribadi Roh Kudus sebagai pemelihara yang menjaga. Nah, ini kita bisa memahami itu masing-masing, tetapi pribadi-pribadi ini tidak terpisah-pisahkan. Di dalam istilah teologi itu disebut dengan perikoresi, saling mendiami, saling saling berada di satu tempat. Makanya Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan Roh di dalam aku, dan aku di dalam Roh Kudus. Itu, jadi kalau mau baca Alkitab, bacalah secara baik-baik dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu bandingkan dengan semua tafsir-tafsir para teolog yang berkompeten terhadap itu, sehingga kita dalam menjelaskan tidak menyalahi kebenaran itu sendiri. Nah, begitu teman-teman dari saya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Pak Apolos ya.